tidak perlu kita tanyakan, yang namanya orang tua pasti kalau anaknya berhasil itu tidak pernah itu meneteskan air mata Kak ya. Iya betul. Apalagi kan saya backgroundnya itu keluarga saya kurang mampu gitu. Bapak tukang kuli bangunan dan ibu pedagang di pasar kan. Tapi itu tidak akan mematahkan semangat saya, karena yang namanya pendidikan itu luas, bukan untuk orang-orang kaya saja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan tanya-tanya lagi seputar PTN ya. Nah sekarang saya udah bersama narasumber kita pada video kali ini. Oke, boleh perkenalkan diri dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan dan saya baru saja diterima di program studi sastra Arab Universitas Indonesia tahun 2020. Oke, jadi Camaba Sastra Arab UI 2020 nih. Alhamdulillah Kak. Oke, jadi gimana sih ceritanya Edi kok bisa itu daftar SNPTN gitu? Bisa diceritain nggak? Dulu daftar apa, sempat daftar apa juga? Ya dulu di SNPTN kan pilihan-pilihan anunya itu 2 kan Kak, 2 maksimal 2. Terus itu saya ngambil Universitas Indonesia di pilihan pertama dan Universitas Negeri Solo di pilihan kedua, dan kedua-duanya itu ngambil sastra Arab gitu Kak. Sastra Arab dua-duanya? Iya. Oke, jadi emang ini ya, emang pengen sastra Arab ya? Iya. Okay. Saya mau di sastra Arab itu karena bukan kemauan sendiri gitu awalnya. Dari mulai kita naik ke kelas 12 itu udah mulai mikirin lah mau kemana besok universitas mana. Itulah yang menyebabkan saya untuk nanya ke guru gitu, nanya ke guru yang berpengalaman, ini saya harus masuk kemana gitu. Oh iya, karena bakatmu itu saya lihat ada di bahasa Arab gitu, sering juga ikut lomba-lomba bahasa Arab. Sering ikut lomba juga ya? Iya, kemarin di IAIH Pancor itu pernah dapat juara 1 juga. Kemudian di Man IC juara 1 juga gitu. Alhamdulillah. Jadi Edi dari kalau boleh tahu Edi ini alumni mana sih? Ya, sebenarnya basic sekolah saya itu Kak, dari awal saya sekolah dari itu agama gitu. Awalnya dari madrasah MI, MTS, kemudian di MAN gitu. Walaupun ada negerinya kan, tetap sekolah Islam. Jadi Edi ini alumni madrasah ya Kak. Edi pernah dengar cerita nggak kalau misalnya kalau anak madrasah itu sebenarnya kuota dari SNPTN itu sebenarnya lebih sedikit dari anak SMA gitu? Untuk informasi itu nggak pernah nyari sih Kak. Sebenarnya saya pernah dengar kalau anak MA, kalau anak madrasah itu sama anak SMK itu kuotanya agak sedikit lah di SNPTN atau jalur rapot gitu ya. Lebih banyak kalau ya SBM atau mandiri sih lebih leluasa untuk daftar gitu. Terus selanjutnya alasan Edi daftar di UI itu sendiri apa sih? Ya, nyambung cerita yang tadi tuh kan dari kelas 12 tuh kita naik kelas 12 kan udah mikirin mau kemana gitu. Terus saya nanya di guru-guru, oh iya ada Pak Guru, kalau Pak Guru menyarankan sastra Arab yang bagus tuh di mana kan? Dijelaskan lah nomor 1 misalkan ini. Terus saya dengar lah ada juga sastra Arab UI dah kamu ambil, soalnya belum ada alumni kita yang di UI di sana. Oh jadi Edi ini bisa dibilang orang pertama yang lolos di UI ya? Dari sekolahnya? Iya, kemarin pas kan pengumumannya 8 April Kak ya? Iya. Terus langsung dah diketahui sama semua semua kalangan masyarakat. Langsung viral. Langsung viral, terus salah satu guru ngechat gitu, guru bahasa Arab kan? Iya. Dia bilang, "Selamat Nanda, ini adalah pencapaian yang besar," katanya. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada yang pernah masuk UI. Oh, jadi belum langsung ngerasa alhamdulillah gitu bisa mengawali ya Kak gitu. Jadi kalau kenapa Edi bisa milih UI Kak? Edi apa sih alasan utama Edi bisa milih UI itu sendiri gitu kan? Kalau dilihat UI itu sebenarnya apa ya? Kayak kita nggak tahu ya di sana kayak gimana gitu-gitu. Sebenarnya sebagai Edi, sebagai orang awam yang belum mengetahui seluk-beluk di sana, misalnya kira-kira alasan utama Edi itu kenapa sih gitu? Nah, saya kan udah dari pertama sekolah itu di Lombok terus ya kayak. Nah, niatnya itu mau ngerantau, mau mengetahui dunia yang lebih luas lagi gitu. Memperluas hubungan. Terus juga saya yakin yang namanya Universitas Indonesia
udah ada nama Indonesia di sana, pasti universitasnya mantep lah gitu. Oke, Kak. jadi Edi nggak takut gitu di sana kayak gimana gitu? Kalau rasa takut sih ada lah Kak. Soalnya kan dari berbagai seluruh Indonesia kan, tapi satu pesan keluarga dah gitu. Dimanapun kita berada tetap kita bawa apa yang menjadi kebiasaan kita di rumah. Iya. Jangan sampai kita terpengaruh gitu Kak. Iya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nggak boleh kita tinggalkan ya. Benar kan. Oke, jadi kan Edi baru saja diterima di UI nih. Iya. Jadi camaba lah, belum resmi menjadi maba karena dia belum daftar ulang ya. Iya. Nah, ya tinggal 1-2 langkah lah buat resmi menjadi maba. Jadi perasaan Edi sendiri ketika mengetahui diri diterima di sastra Arab UI itu gimana sih? Ya, mulai dari saya yakin seluruh anak di Indonesia itu pasti kenal dengan tanggal 4 April yang kemarin, 4 April 2020 itu. 8? Enggak, awalnya kan 4 iya. April kan, tapi diundur jadi 8 April. Betul. Itu 4 April udah lama ditunggu kan. Sama anak-anak ini udah berharap 4 April, ternyata diundur jadi 8 April. Iya. Nah, pas 8 April itu udah saya onnya itu online dah semua media sosial gitu. Lihat di WA anak-anak lagi, saya bilang, kok aku gemeteran ya, kok aku gini ya. Iya. Terus setelah itu aku memilih udah jangan buka WA lagi. Lihat dah, kan ada hitung mundurnya itu kan? Iya, betul. Ada hitung mundurnya. Saya di luar, kebetulan di luar sama bapak sama mama itu gini dibilang, pernah saya baca sebelumnya. Kalau tulisannya yang muncul itu merah tidak diterima. Kalau yang tulisannya yang muncul itu hijau artinya diterima. Pertama saya buka, udah mulai nih buka. Masukkan nomor pendaftaran. Saya hafal nomor pendaftarannya sampai sekarang. Setelah itu ada yang merah paling kelihatan Kak, paling bawah gitu. Ternyata itu catatan gitu. Ya Allah, enggak diterima saya bilang. Setelah itu ada hijaunya di tengah. Saya zoom. Setelah itu PTN Universitas Indonesia Prodi Sastra Arab. Ya. Langsung ya Allah, tidak tahu rasanya kalau bisa guling-guling mungkin Kak, tapi malu di depan orang tua kan. Jadi itu, kayak senang gitu ya pertama. Iya. Dan tidak perlu kita tanyakan, yang namanya orang tua pasti kalau anaknya berhasil itu tidak pernah itu meneteskan air mata Kak ya. Iya, betul. Apalagi kan saya backgroundnya itu keluarga saya kurang mampu gitu. Bapak tukang kuli bangunan dan ibu pedagang di pasar kan. Oh iya. Tapi itu tidak akan mematahkan semangat saya, karena yang namanya pendidikan itu luas, bukan untuk orang-orang kaya saja, karena pemerintah yang menjamin itu Kak. Iya, betul Kak. Jadi Edi walaupun backgroundnya mungkin mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu gitu ya, tapi Edi tetap semangat buat berkuliah, walaupun kita bilang Universitas Indonesia ya, salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia ya. Jadi Edi nggak takut gitu buat di UI gitu ya. Iya. Masalah biaya nih Kak. Ya masalah biaya kan pemerintah khususnya UI dulu nih. UI menawarkan banyak sekali metode pembayaran. Ada yang grade-nya tinggi, menengah, sama yang bawah lah gitu. Ada KIP namanya sekarang. Mungkin namanya dulu bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah. Itu udah kuotanya cukup tersedia di UI. Jadi Edi daftar KIP ya. Daftar KIP untuk meringankan beban kuliah lah. Jadi sekarang belum ini kan, belum di pengumumannya belum kan? Pengumumannya biasa tanggal 21 Agustus. Oke, kita doakan Edi semoga bisa keterima di KIP ya. Oke, karena Edi tadi sudah menjelaskan perasaan Edi ketika udah keterima di UI. Jadi Edi masuk sastra Arab UI. Kira-kira pasti dong ada kayak yang menginspirasi kenapa Edi bisa milih sastra Arab itu, kenapa nggak jurusan yang lain gitu. Kira-kira apa yang membuat Edi memilih sastra Arab itu sendiri? Ya, alasan atau tokoh yang menginspirasi saya supaya memilih sastra Arab itu, pertama tentunya guru-guru saya di sekolah yang pertama kan di Marsatu Lombok Timur. Itu guru saya ada Ustadz Lalu Dedi Mardono, Ustazah Husnul Laila, dan ustazah-ustazah yang lain. Itu yang pertama kali menginspirasi saya untuk mengambil sastra Arab. Terus kebetulan juga ada Kak Syamsuri Firdaus, kebetulan beliau sasambo juga dari Bima. Itu juga yang menginspirasi saya. Dia sastra Arab UI, dan dia itu Bang Samsuri sastra Arab UI 2017 ya, kalau nggak salah. Terus dia juga juara satu tilawah internasional di buat yang belum tahu, Bang Samsuri itu juara satu MTQ internasional di Turki tahun 2019 juga ya. Berarti itu yang menginspirasi Edi buat
milih sastra Arab itu sendiri ya. Oke, jadi semoga Edi bisa meneruskan jejak dari Bang Samsuri ya. Oke, jadi kayak lomba ke internasional lah gitu. Oke, jadi Edi ini ngambil sastra Arab berarti kayak bahasa Arab tuh sudah apa ya, kayak udah bisa gitu ya bahasa Arab gitu. Iya, agak saya mau belajar ke sana Kak, gitu. Iya, tapi dasar-dasarnya bisa lah gitu. Allah. Oke, berarti kayak kalau sastra Arab kan bisa ini dong berarti tahfiz Quran juga. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Edi udah tahfiz berapa juz kira-kira? Sampai sekarang masih 4 juz. Oh ya, alhamdulillah ya udah 4 juz ya. Semoga bisa ditambah ya besok ya. Teruskan di UI. Oke. Kemudian karena Edi lulus SNPTN berarti kalau dibilang nilai rapot Edi atau peringkat Edi di sekolah itu gimana ya, bisa dibilang bagus lah kata itu, bisa lulus SNPTN. Tapi nilai bagus juga seperti yang saya sudah jelaskan di video yang ini. Di video yang ini itu tidak menjamin buat lolos di SNPTN. Banyak juga yang nilainya bagus tapi nggak lolos di SNPTN. Nah sekarang saya mau tanya Edi nih, sebagai gambaran kalian nih, buat yang nonton, kira-kira nilai rata-rata Edi buat di input ke SNPTN itu berapa sih gitu? Nilai rata-rata untuk di input ke SNPTN kan dikasih kita PDSS-nya Kak. Iya, yang itu. Nah, saya coba hitung sendiri Kak. Hasil-hasilnya itu 89. Oh, 89 ya. Ya, lumayan bagus sih kalau pokoknya di atas 88 apalagi 89 atau menyentuh hampir 90 itu sudah lumayan bagus sih. Jadi sekitar 89 ya buat sastra Arab UI 2020. Oke, untuk peringkat di sekolah kira-kira peringkat berapa? Kalau peringkat kelas alhamdulillah dari pertama masuk tetap A1 gitu. Oh, dari kelas peringkat 1 ya berarti? Iya, dari kelas 10. Terus kalau yang juara umum kemarin kan sebelumnya itu nggak ada juara umum dari semester 1 sampai 4. Tapi semester 5-nya ada diumumin juara umum. Ada juara umumnya dari kelas agama. Karena pelajaran mereka 21 kan Kak, kita cuma 19. Nilainya itu 91. Terus saya juara umum 2 91 juga. Beda koma-koma. Oh iya, jadi berarti juara umum juga ya di sekolahnya ya dia? Juara umum 2. Juara umum 2 maksud saya. Oke, jadi itulah cerita dari Edi ya. Oke, jadi itu cerita dari Edi kenapa dia memilih UI, kenapa milih sastra Arab UI gitu ya. Ini nih terakhir nih Edi nih, kalau ada nih pesan buat yang masih berjuang di jalur UTBK, SBMPTN dan jalur mandiri lainnya gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Silakan. Ya, pesan buat kalian yang akan berkuliah di tahun 2020 ini, yang masih mengejar kampus impiannya, jangan pernah kalian patah semangat. Ingatlah Allah itu tidak tidur. Ketika kalian bekerja, ketika kalian belajar, ketika kalian mencoba untuk lebih baik lagi untuk meraih kampus itu, maka percayalah bahwa Allah itu sedang menuliskan takdir yang indah untuk kalian. Jadinya teruslah berusaha apapun yang terjadi, karena tidak akan terjadi sesuatu kecuali seatas izin Allah. Oke, betul jadi walaupun kita sudah berusaha belajar dan melakukan segala usaha untuk mengejar apa yang kita inginkan, itu tidak lengkap atau tidak komplit kalau tidak diiringi dengan doa ya dia. Okay. Dan jangan takut masalah finansial ya, karena itu yang paling penting. Pemerintah itu dah berupaya buat ngasih kita supaya kamu bisa belajar, ini dananya, ini sekian gitu. Iya, jadi jangan pernah takut untuk bersekolah di mana saja gitu ya. Jadi untuk biaya bisa mengikuti lah seperti itu ya. Benar banget. Oke, Edi, terima kasih ya sudah masuk di YouTube channel saya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.